Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilana Kresna Benawan. Saya dari kelas C S1 Pendidikan Ekonomi. Tujuan dari pembuatan video ini tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pemasaran sebagai persyaratan UAS. Dalam video ini saya akan menampilkan proses pembuatan produk yang diawali dengan proses pembelian bahan, kemudian ke pembuatan produk hingga pengemasan sampai akhirnya ke proses pemasarannya. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan materi pemasaran secara umum. Jadi, pada dasarnya pemasaran itu merupakan suatu proses penjualan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan dengan cara menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut pendistribusian produk atau jasa mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen. Tujuan dari pemasaran ini tidak lain ialah sebagai ladang untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari penjualannya. Hal tersebut dikarenakan profit dapat membuat suatu bisnis itu tumbuh dan berkembang sehingga memiliki kekuatan untuk bersaing di dunia bisnis yang global. Selain itu, tujuan lain dari pemasaran ialah untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen terhadap produk atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan agar tercapainya kelangsungan hidup. Nah, dalam proses pelabelan produknya, saya menggunakan label manual, yaitu dengan menggunakan stiker label polos, kemudian ditulis dengan tangan. Sebelumnya saya tidak menggunakan label seperti layaknya label pada produk makanan yang sudah didistribusikan ke toko-toko, karena produk yang saya buat itu masih dalam skala kecil dan belum maju ke produksi yang berskala besar. Hal tersebut karena saya belum menggunakan stiker label print karena produk saya itu belum memenuhi persyaratan atau karakteristik pelabelan itu sendiri, di mana dalam pelabelan itu harus mencantumkan expiry date-nya, sedangkan saya belum tahu kalau produk saya itu bisa bertahan berapa lama. Kedua, harus diuji lab terlebih dahulu agar bisa dicap produk yang halal. Kemudian dalam proses pemasarannya yang saya lakukan yaitu menggunakan penjualan secara langsung. Karena menurut saya penjualan secara langsung atau diistilahkan dengan door to door itu akan mempercepat penjualan produk sehingga produk lebih cepat laku. Pada saat penjualan langsung kita bisa menjelaskan apa saja produk yang kita jual, dan jika ada konsumen yang ingin bertanya lebih jauh terkait dengan bahan-bahan yang kita gunakan bisa langsung kita jelaskan. Selain itu, dalam proses penjualannya secara langsung tidak memerlukan biaya ataupun kendaraan, karena dalam proses penjualannya itu kita berjalan kaki dan masuk ke rumah, toko sampai ke kampus untuk menawarkan produk. Nah, hal ini tentu dapat berpeluang agar produk kita lebih cepat laku dibandingkan dengan penjualan online. Memang sih pada dasarnya online itu dapat menjangkau semua orang, tetapi belum tentu orang yang dapat kita jangkau mau membeli produk kita. Nah, biasanya mereka hanya menjadi penonton story saja. Jadi ketika kita mengupload di story, mereka paling hanya menonton. Kedua, penjualan online juga membutuhkan kendaraan dan biaya untuk melakukan pengantaran. Nah, konsumen itu akan berpikir dua kali jika ingin membeli produk kita yang misalnya harganya 5.000 dan ongkos kirimnya 5.000. Kedua, jika kita menggunakan jasa ojek online untuk pengantarannya akan sama halnya dengan pengantaran yang kita lakukan. Sehingga berpeluang kecil untuk laku. Istilahnya 50-50, kemungkinan laku, kemungkinan juga tidak. Jadi menurut saya untuk penjualan yang berskala kecil itu dan memerlukan baliknya modal, lebih baik menggunakan sistem door to door atau langsung, karena kita bisa berusaha untuk menghabiskan produk yang kita bawa, sedangkan untuk sistem online lebih cocok untuk produksi yang berskala besar. Di samping door to door, kita juga bisa mencoba menjualnya secara online, walaupun tidak laku, setidaknya bisa dikenali oleh halayak luas. Nah, untuk video pembuatannya bisa disimak setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilana Kresna. Saya dari kelas C. Di sini saya akan membuat tutorial memasak egg roll tahu. Jadi pertama-tama kita haluskan dulu tahunya. Jadi untuk halusannya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan tepung sagu.
kita lanjut ke step berikut, yaitu memotong daun bawang. Setelah itu kita campurkan daun bawang tadi ke dalam adonan. Jadi kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat adonan luarnya. Jadi pertama-tama masukkan tepung bumbu dulu. Setelah itu kita tambahkan air. Kemudian kita tambahkan telur. Di sini saya menggunakan 2 butir telur. Step berikut kita akan masuk pada proses pembuatan kulit luarnya terlebih dahulu. Masukkan minyak. Setelah itu panaskan minyak terlebih dahulu. Setelah panas, kemudian masukkan adonan tadi. Nah, untuk kulitnya hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan gulung tahu yang telah dibumbui tadi menggunakan kulit telur ini. Untuk hasil gulungan tadi kurang lebihnya seperti ini. Setelah itu kita akan potong menjadi beberapa bagian. Untuk hasil akhirnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi untuk step berikut kita masuk pada proses penggorengan. Oke, jadi akhirnya tahu roll egg-nya udah jadi dan hasilnya seperti ini. Jadi untuk step terakhir kita masuk pada proses pengemasan. Di sini saya menggunakan kemasan dari Mika. Untuk looknya dia jadi seperti ini.